Dan di minggu terakhir ini saya akan menyampaikan satu tema tentang persembahan Bapak Ibu. Kita harus mengerti orang yang dewasa itu tingkat pemberiannya pasti semakin matang. Berulang-ulang saya katakan kepada jemaat di tempat ini, kalau orang semakin jatuh cinta dengan yang dicintainya, pemberiannya kepada yang dicintainya semakin lebih. Betul Bapak Ibu? Itu tanda orang jatuh cinta. Selalu pengen memberi lebih kepada yang dicintainya. Kalau saudara semakin matang, semakin dewasa di dalam Tuhan, saya percaya tingkat persembahan kita sama Tuhan pasti berbeda. Semakin dewasa dalam memberi. Berbicara memberi jangan langsung berpikir tentang uang, saudaraku. Orang Kristen akan menjadi orang yang pelit bagi Tuhan. Sepertinya yang kita punya itu punya kita, padahal semua itu dari Tuhan. Kita bisa mencari nafkah itu karena Tuhan. Berbicara persembahan bukan uang yang terutama, saudaraku. Tapi berbicara persembahan itu nanti kita pelajari apa yang kita beri dengan tulus kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mari saudara boleh belajar, boleh catat. Dan hari ini kita belajar tentang persembahan. Katakan persembahan. Mazmur 100 ayat 1 dan 3. Kita baca sama-sama. 2, 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umat kepunyaannya dan kawanan domba gembalaannya. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Datang ke rumah Tuhan harus dengan penuh sukacita. Katakan amin. Amin. Boleh kita berdiri bersama-sama dulu sama-sama. Amin. Ayo tanggalkan tas saudara. Datang ke hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Coba lihat wajah kiri kanan saudara. Kalau datang kepada yang dicintainya harus sukacita. Sebentar, boleh saya tanya? Saudara pernah jatuh cinta? Coba boleh dijawab, pernah jatuh cinta? Coba kalau saudara yang Anda cintai datang kepada saudara dengan wajah yang cemberut. Betul lah? Kita pun menerimanya kurang enak. Tetapi kalau yang kita cintai datang menghadap kita dengan sukacita, pasti kita juga menerimanya dengan senyum. Saya tidak bisa bayangkan kalau seluruh jemaat di tempat ini setiap datang beribadah dengan sukacita, maka Tuhan akan tersenyum menikmati pujian penyembahan kita. Amin. Walaupun ada masalah saudara, tetap harus datang sama Tuhan dengan sukacita. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyumnya, muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya. Sekali lagi datang. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke, ayo wajahnya senyum, muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Katakan, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya. Katakan kiri kanan. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Angkat tangannya.
Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian dan gunung. Ayo musik lebih semangat. Sorak-sorai memuji Dia. Pokok dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Untuk siapa? Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Para pa. Coba lihat wajah kiri kanannya dulu. Ada senyum? Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Kalau datang kepada Tuhan harus dengan penuh sukacita. Amin. Jadi kalau datang ke rumah Tuhan harus kita mempersembahkan persembahan yang benar. Persembahan yang benar itu berbicara tentang sukacita. Saudara mau persembahkan yang benar kepada Tuhan? Roma 12 ayat 1 kita baca bersama-sama. Kita fokus dengar firman Tuhan ya, kalau baca kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada nasihat bagi kita di ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah kamu pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Tuhan menginginkan kita kalau datang kepada Tuhan mempersembahkan yang benar. Persembahan yang benar itu berbicara persembahan yang hidup. Jangan persembahkan yang mati buat Tuhan. Coba kalau datang orang ke rumah saudara, dikasih ayam yang sudah mati, tolong dulu udah mati, mungkin kena tabrak, atau mungkin kena penyakit, sudah mati dikasih, mau terima enggak? Mau enggak sih? Tapi kalau coba ada orang bawa ayam kampung masih hidup, berimbingnya warna merah, kakinya warna kuning, gemuk lagi, mau terima enggak? Kenapa mau? Karena masih hidup, sehat, gemuk. Kalau enggak dimakan, dijual, dapat duit Bapak Ibu. Tetapi kalau yang mati kita mikir, saudaraku. Tahu Bapak Ibu, setiap kita datang kepada Tuhan harus mempersembahkan yang benar. Berarti begini, kalau ada persembahan yang benar, ada juga persembahan yang tidak benar. Nanti kita belajar apa itu persembahan yang mati, apa itu persembahan yang hidup, apa itu persembahan yang benar, apa persembahan yang tidak benar. Siapa yang rindu kalau datang ke gereja, persembahannya, nyanyiannya diterima oleh Tuhan? Coba angkat tangannya. Walaupun suara kita fales, ya, suaranya fales, tapi kalau hatinya benar, diterima Tuhan loh. Jadi kita harus mempersembahkan yang benar. Katakan persembahan yang benar. Persembahan itu berasal dari kata sembah. Persembahan atau penyembahan itu berasal dari kata sembah. Coba kalau ada orang datang sama Bapak Ibu, tiba-tiba di situ ketemu kita, langsung gini sama kita, siap. Lalu orang lihat, dihormati dia, berarti pangkatnya lebih tinggi. Dihormati dia, berarti dia hebat. Saya rindu jemaat ceria kalau datang beribadah kepada Tuhan, langsung gini sama Tuhan, Tuhan siap. Hormat, gerak, siap Tuhan. Gitu baru benar. Pokoknya sungkan banget deh sama Tuhan. Hormat sama Tuhan. Ada baiknya gereja Protestan. Gereja Protestan itu kalau datang ibadah, sebelum mulai ibadah mereka duduk di tempat duduknya. Lihat, mereka saat teduh dulu. Betul lah Bapak Ibu? Duduk dulu, lalu doa dia, tutup mata. Meriksa hatinya, mungkin tadi lampu merah marah. Betul gak?
Lampu merah dianggap hijau diterobos. Tiba-tiba polisi peluit, katanya. Tiba-tiba motor polisinya lebih buruk. Langsung kita berkata, polisinya bisa kutipu, kalah dia. Katanya saudaraku. Lalu duduk di ibadah. Langsung dia menyembah Tuhan seperti orang hebat dia. Tapi jemaat ceria nggak ada seperti itu. Apalagi datang ibadah nggak pakai helm, luar biasa. Saudara datang ibadah ke tempat ini nggak pakai helm, masih percaya diri kah saudara menyembah Tuhan? Nggak pakai helm itu salah satu bagian daripada dosa. Kok nggak amin ya? Rata-rata nggak pakai helm ya. Kayaknya nanti saya pulang dari tempat ini akan saya periksa jemaat saya deh. Siapa nggak pakai helm? Nggak apa-apa, saya beliin helm deh. Siapa yang mau dibeliin helm? Mau ya? Oh puji Tuhan. Tapi pakai helm tadi ya? Enggak pakai, naik mobil soalnya dia ya, saya tahu. Luar biasa, bijak sekali. Iya, perguruannya soalnya sama. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Jadi mempersembahkan itu harus yang benar. Jadi persembahan itu berasal dari kata sembah. Apapun yang kita perbuat, itu penyembahan. Ibu-ibu masak dengan sukacita sambil bersiul, itu juga penyembahan Bu. Berapa banyak orang kalau nyembah di tempat ini, angkat tangan, menari bahasa roh, seperti hebatlah kita. Kayaknya kita yang paling kudus di muka bumi ini, tetapi pulang dari tempat ini kembali kita memaki-maki orang, kembali kita mengata-ngatain orang, minggu lagi datang di tempat ini, kembali lagi kita berbahasa roh dengan kencang banget. Tiap minggu kita berputar-putar seperti ini kelakuannya. Padahal penyembahan itu tidak hanya di gereja. Anda bekerja sungguh-sungguh sebagai karyawan, menghormati aturan-aturan yang ada. Itu juga penyembahan. Itu juga persembahan. Pengertian persembahan itu tidak sependek itu Bapak Ibu. Makanya banyak orang mampu hebat waktu di gereja, tetapi di luar gedung gereja dia tidak pernah mampu hebat. Karena nggak mengerti konsep atau prinsip daripada persembahan atau penyembahan. Waktu Anda kuliah sebagai mahasiswa, Anda sungguh-sungguh kuliah, Anda sedang menyembah Tuhan. Anda bertutur kata sopan kepada orang, Anda juga sedang menyembah Tuhan. Jadi penyembahan itu tidak hanya di dalam gereja. Di gedung gereja seperti ini adalah eporia, perkumpulan orang-orang hebat berkumpul di rumah Tuhan. Kalau orang-orang benar kumpul di tempat ini, maka gereja ini akan penuh dengan mujizat. Akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Coba kalau saudara punya mobil, bawa ke bengkel. Selama mobilmu rusak, mobil itu akan dibengkel. Betul tak? Memang gereja itu bengkel. Disinilah orang rusak dibenarin. Tetapi kalau mobil kita sudah benar, gak mungkin terus di bengkel, betul tak? Waktunya kembali beraktivitas, melakukan segala kegiatan. Orang yang sudah pulih hidupnya, kelihatan dari buah kehidupannya sehari-hari. Di luar ibadah, di luar gedung gereja, dia akan beraktivitas melayani pekerjaan Tuhan. Selama dia berjalan, dia menyembah Tuhan. Bekerja menyembah Tuhan. Jadi kalau di ibadah orang malas menyembah Tuhan, itu terbukti memang sehari-harinya dengan Tuhan dia tidak baik. Kalau orang hubungannya baik sama Tuhan, worship leader di tempat ini hanya alat. Bukan karena dia, sesungguhnya Anda sudah rindu untuk menyembah Tuhan. Katakan amin. Jadi kita harus mengerti konsep persembahan atau penyembahan. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyembah Tuhan bukan dengan kita menyembah Tuhan dengan memberikan apa? Hidup kita. Katakan hidup kita. Memberikan waktu, memberikan harta kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan itu berilah hidup saudara. Yang pertama hidup dulu. Hidup kita ini kita beri dulu. Kalau orang gak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, makanya dalam hal waktu, maaf nih. Saya harapkan jemaat ceria tidak ada yang mudah tersinggung. Tetapi harus saya ingatkan dari mimbar ini, mari saya mengajak saudara coba belajar dalam hal waktu disiplin.
integritas. Saya pernah orang bilang, khotbahnya itu aja. Orang bilang begitu. Berulang-ulang orang tua yang baik harus mengingatkan anak-anaknya. Saya rindu minggu depan di tempat ini. Sebelum jam 9, minimal hampir 100% sudah ada di tempat ini. Kan yang terbaik. Jangan budayakan terlambat Bapak Ibu. Terlambat sering itu budaya yang tidak baik. Kalau hidup kita pulih dengan Tuhan, waktu kita pasti yang terbaik bagi Tuhan. Apalagi harta. Kalau hidupnya sudah pulih, waktunya terbaik bagi Tuhan, saya percaya semua yang kita miliki, itu harus kita sadari bahwa itu dari Tuhan. Katakan amin. Boleh Bapak Ibu bertepuk tangan untuk ini? Amin. Saudaraku, manusia dapat memberi tanpa mengasihi. Tetapi manusia tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Kita dapat memberi tanpa mengasihi. Manusia ini. Berapa banyak orang suka memberi, diberi sesuatu kepada seseorang tanpa mengasihi. Ini berbicara kasih yang dari Tuhan. Makanya kalau Alkitab berkata, apa yang dikasih tangan kanan, tangan kiri gak perlu. Sampai Tuhan ingatkan seperti itu. Karena Tuhan sudah tahu Bapak anak-anaknya. Bapak di surga itu sudah tahu anak-anaknya. Keinginan daging kita kalau kita kasih, umumkan. Bila penting semua orang lain tahu. Butuh dihargai. Pemberian yang tulus tidak butuh dihargai. Yesus memberikan hidupnya sama kita. Kita sering gak setia loh. Tetapi Alkitab berkata, dia tetap setia. Makanya manusia dapat memberi tanpa mengasihi. Artinya orang dunia pun bisa melakukan mengenai memberi. Ya maaf, agama tertentu kalau memberi mereka lebih hebat daripada orang Kristen kadang. Betul lah. Tetapi sesungguhnya manusia, kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Artinya begini, orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kelihatan dari pemberiannya. Lihat, orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, akan kelihatan dari kualitas pemberiannya. Jangan Bapak Ibu langsung berpikir uang. Ingat, pemberian dalam hal apa? Hidup, waktu, harta. Berbicara persembahan, include. Persembahan itu satu paket. Tidak boleh dipisah-pisah. Makanya banyak orang, maaf nih, pelitnya minta ampun. Waktunya pelit. Coba kalau saudara nggak pelit dalam hal waktu. Jam 9 sudah hadir. Jadi waktu dimulai sudah lebih enak saudaraku. Yang mencintai Tuhan, katakan amin. Ini firman Tuhan. Kedewasaan rohani seseorang bisa dilihat dari kualitas pemberiannya kepada Tuhan atau kepada yang dicintainya. Kalau orang jatuh cinta itu, pacarnya bilang, makan di sini aja kita bang, makan di Salere Bundo aja lah. Wah, karena makin jatuh cinta dia, tak usah lah dek, tak usah mahal-mahal, masakan kita makan di sederhana, wah kan masih sederhana kan mahal juga. Lama-lama meningkat dia, aroma cempaka. Lama-lama, bang lebih baik kita menghemat untuk persiapan kita kelak. Tidak apa-apa, kebajikan kemurahan akan mengikuti kita. Wis, dahsyat. Orang jatuh cinta itu kata-katanya selalu positif. Lihat aja orang kalau berkata-kata negatif, itu sedang tidak jatuh cinta sama Tuhan. Jadi makan di mana kita? Kita makan di pizza habis ibadah jam 9 ini. Mahal bang? Enggak kok, diskon 70%. Wah, pokoknya orang jatuh cinta pun mengenai diskon mungkin dia tahu. Wis. Intinya orang yang jatuh cinta itu tingkat pemberiannya semakin dahsyat. Makin jatuh cinta saudara dengan Tuhan, pemberianmu makin dahsyat. Dalam hal apa?
hidup, waktu, dan harta. Yang setuju tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat biar Tuhan senang. Tuhan lihat tepuk tangan kita ini karena kita ini sepakat. Sorakan. Amin. Allah mengasihi kita bukan hanya dengan perkataan. Betul Bapak Ibu? Dia sudah buktikan. Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah berikan hidupnya kok. Lihat Bapak Ibu, Tuhan berikan hidupnya. Kalau hidupnya diberikan kepada kita, apalagi makanan, minuman, roti, sakit penyakit, akan Tuhan sembuhkan kita, akan Tuhan berkati hidup kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, itu bukti cinta Yesus sama kita. Dia cinta mati-matian sama kita. Yesus cinta mati-matian dengan kita. Sampai dia meninggalkan surga demi kita. Itu bukti Yesus cinta mati-matian dengan kita. Apakah kita cinta mati-matian dengan Tuhan? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah saudara cinta mati-matian dengan Tuhan? Kalau orang cinta mati-matian dengan Tuhan, dia akan selalu mengingat Tuhan dalam suka maupun duka. Orang jatuh cinta, kemanapun dia pergi akan ingat yang dicintainya. Lagi makan, ingat. Kamu lagi minum, pokoknya lagi ngapa-ngapain, ingat. Lihat aja suami atau istri saudara, kalau lagi makan suka lupain. Apalagi dibilang, udahlah tak usah kasih makan itu, biar selesai katanya. Tapi jemaat ceria nggak ada yang seperti itu. Istri-istri baik semua ini. Masuk surga semua ini. Bagaimana dengan kita? Kadang kita mengaku mengasihi Kristus. Apakah kita memberikan sesuatu kepadanya? Sudahkah kita memberikan waktu? Sudahkah kita memberikan hidup kita? Atau segala apa yang ada pada kita? Apakah itu kita sadari bahwa itu semua dari Tuhan? Siapa yang sadar bahwa semua yang kita punyai dari Tuhan? Hidup saudara milik siapa? Kalau hidupmu milik Tuhan, kosongkan hatimu daripada perkara-perkara dunia. Waktunya Tuhan. Harta yang kita miliki, semua dari Tuhan. Ada yang berani berkata di tempat ini, semua yang kucari karena pengalamanku. Karena aku piawai mencari uang. Ada yang berani? Tuhan bilang hidup ini seperti uap. Tetapi harus kita sadari bahwa semua yang kita punya datangnya dari Tuhan. Yang setuju tepuk tangan berkata, katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Roma 11 ayat 36, biarlah setiap kita berkata 2-3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segalanya yang ku miliki. Angkat tangan saudara. Semua milik Tuhan. Dan ku bawa persembahanku yang terbaik
bahwa semua yang kita punya adalah dari Tuhan. Tidak ada dasar kita untuk memegahkan diri. Kalau kita sadari hidup kita, waktu yang Tuhan taruh, ada waktu untuk beribadah, pergunakan waktu untuk beribadah. Ada saatnya saudara nggak bisa lagi beribadah. Saya nggak anti dengan ibadah online. Tapi kalau ibadah online pun saudara mungkin karena ada anak, enggak apa-apa. Tetapi beribadah dengan hormat. Ibadah online, on juga dia tapi ada yang lain. Dia on juga tapi lain dengan yang lain. Sambil ibadah minum kopi. Sambil ibadah dikit-dikit ke toilet. Yang lebih ngeri lagi masih pakai daster. Belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan kita sudah memberi yang terbaik. Ibadah kita lagi disaring sama Tuhan. Alkitab berkata hanya orang sungguh-sungguh beribadah yang bisa melihat dia kelak datang waktu dia datang kedua kali. Yang sungguh-sungguh, bukan yang rajin. Karena orang yang sungguh-sungguh pasti rajin. Tapi orang yang rajin belum tentu sungguh-sungguh. Apalagi kadang-kadang beribadah. Orang yang sungguh-sungguh pasti rajin. Karena situasi dan kondisi ada online. Tapi benar sungguh-sungguh beribadah. Biar Tuhan datang kita diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi berbicara tentang persembahan Bapak Ibu. Bukan hanya berbicara tentang uang. Bukan. Melainkan juga tentang hati. Katakan hati. Bagaimana kita mempersembahkan waktu dan hidup kita kepada Tuhan. Tidak hanya uang. Tapi sesungguhnya berbicara hati. Bahasa Ibraninya parwahon. Roha. Katakan roha. Roha itu bahasa Batak. Hati. Jadi bagaimana pengertian persembahan yang benar atau penyembahan yang benar? Yang pertama. Pengertian persembahan yang benar adalah, kita baca 2-3. Persembahan haruslah dari hati. Sekali lagi 2-3. Persembahan haruslah dari hati. Ketika kita ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan dan berbuat bagi orang lain. Ingat nih. Ini prinsip salib. Jangan dengan Tuhan kita enjoy. Tetapi dengan orang kita gak bisa akur. Salib vertikal dan horizontal. Ketika saudara dan saya berbuat sesuatu bagi Tuhan dan bagi orang lain, hendaklah itu dari hati yang tulus. Hatinya harus tulus karena kita mengasihi Kristus dan mengasihi jiwa-jiwa. Katakan sama-sama tulus. Harus dari hati. Hati berbicara ketulusan. Ketulusan itu berbicara hati. Ketulusan itu tidak berbicara sebuah kata-kata. Tapi ketulusan adalah sikap hati. Pemberian kita kepada Tuhan dan kepada orang. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kita baca 2-3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Katakan Kristus adalah Tuhan. Saya hamba. Kita hamba. Hamba itu punya hak. Tetapi hamba sesungguhnya tidak boleh mempergunakan haknya. Itu namanya dolos. Dia punya hak tetapi tidak boleh mempergunakan haknya. Sekali dia menghambakan dirinya kepada majikannya, dia tidak punya hak. Makanya kalau di Israel, di zaman dulu, kalau hamba itu diperjualbelikan seperti di pasar Hong Kong. Dijual, bagaimana seperti mereka menjual, piaraan. Lalu berdiri di situ budak itu dijual. Sepertinya nggak ada harga lagi. Dia pengen berontak sebenarnya. Dia juga mau ngomong, aku udah mau. Tetapi tidak bisa. Sekali dia memperhambakan untuk jadi hamba, tidak terlampau sering mempergunakan haknya.
Kalau saudara mau mempersembahkan yang baik bagi Tuhan, jangan terlampau sering mempergunakan hak kita. Matikan daging kita. Turuti apa katanya Tuhan. Karena kita berbuat apapun untuk Tuhan. Mengampuni itu sakit. Tetapi kalau Tuhan perintahkan Anda mengampuni orang yang menyakitin saudara, apalagi dia sudah salah tapi kita harus datang minta maaf. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi karena kita berbuat untuk Tuhan dan untuk jiwa-jiwa, harus gereja lakukan. Karena gereja itu berbicara pengampunan. Pengampunan itu berbicara sikap hati. Kalau orang hatinya nggak beres, tidak akan pernah bisa mengampuni. Bisa dia katakan, aku udah memaafkan dia. Tetapi di belakang tetap diomongin. Aku udah benci dia kok. Enggak benci, cius. Cius saya. Serius saya nggak benci. Tetapi diomongin terus. Kasih itu melupakan apa yang ada di belakang kita. Dan berlari-lari pada tujuan. Tujuan kita, destiny, Sion. Surga. Amin. Kalau berbuat harus dari hati. 1 Tawarik 29 ayat 17a. Kita baca 23. Aku tahu ya Allahku, bahwa engkaulah adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan apa? Sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan itu penguji hati. Dengar Bapak Ibu, Tuhan itu penguji hati saudara. Karena itu mempersembahkan sesuatu sama Tuhan harus dengan sukarela dan tulus ikhlas. Amin. Amin. Mengampuni harus tulus. Beribadah Pak harus tuh. Kalau kita beribadah tulus, Tuhan akan menikmati penyembahan gerejanya. Katakan amin. Apa pengertian persembahan yang benar yang kedua? Persembahan yang kedua adalah persembahan haruslah sungguh-sungguh. Kalau yang pertama persembahan harus keluar dari hati kita. Yang kedua, orang yang hatinya benar di hadapan Tuhan, dia akan mempersembahkan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Beribadah sungguh-sungguh Pak. Melayani sungguh-sungguh. Memberi hidup, waktu, talenta, karunia, harta, sungguh-sungguh. Katakan amin. Apapun yang kita kerjakan, kalau tidak dengan segenap hati, hasilnya pasti mengecewakan. Pasti. Kalau nggak segenap hati nanti diungkit. Akhirnya kecewa. Tetapi kalau dengan segenap hati, pasti tidak akan kecewa. Karena Kolose 3 ayat 23, berbuat untuk siapa? Tuhan. Sungguh-sungguh itu berbuat hanya untuk Tuhan. Apapun yang Anda buat untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk gereja, bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Katakan, apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya selalu membawakan kemuliaan bagi Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. 1 Tawarik 16 ayat 29 kita baca dengan sungguh-sungguh karena konteksnya sungguh-sungguh. 2-3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan apa? Berhiaskan kekudusan. Pengertian sungguh-sungguh datang sama Tuhan Pak, kudus. Di awal tahun 2021, Pak Niko memberikan tuntunan dari Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Perlu saudara datang kepada Tuhan dalam kudusan.
Pengertian kudus itu bukan sempurna. Banyak orang mengartikan kekudusan itu sempurna. Makanya begini, melayani aja Pak. Jangan mau selamanya jadi jemaat. Aku belum layak, aku belum sempurna. Jangan salah. Melayani kudus itu gak sempurna. Tetapi kekudusan adalah di saat ada niat hati kita untuk berubah dari hari ke hari. Makanya dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya dengan demikian kamu mengerti kehendak Allah dalam hidupmu. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kehendak Allah itu ada 3, yang baik. Berbuat baik dulu, baru berkenan. Makanya tingkat pemberian itu, tingkat pemberian yang baik dulu, baru berkenan. Kalau semakin jatuh cinta Anda dengan Tuhan, lama-lama Anda akan tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Katakan amin. Jadi kekudusan itu sangat penting. Jadi kekudusan itu bukan sempurna. Tetapi di saat ada niat hatimu untuk mengampuni orang yang mengecewakan hatimu, Anda sedang hidup dalam kekudusan. Amin. Kalau kita hidup dalam kekudusan, maka kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Yang mau diberkati oleh Tuhan. Kita baca Mazmur 24 ayat 5, 2, 3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Memberi persembahan dengan sungguh-sungguh, katakan amin. Apa pengertian persembahan yang benar menurut Alkitab yang ketiga? Persembahan haruslah dengan sukacita. Memberi harus sukacita, katakan amin. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut. Coba kalau ada orang datang kepada saudara bersungut-sungut, gimana Anda menerimanya? Kesal juga kita. Gitu loh. Tapi kalau orang datang sama kita senyum, kita pun enak Bapak Ibu. Kalau datang sama Tuhan penuh dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kita. Katakan amin. 2 Korintus 9 ayat 7. Memberi harus dengan sukacita. 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Siapa yang mau dikasihi oleh Tuhan? Kalau memberi hidupmu, beri dengan sukacita. Memberi waktu, memberi dengan sukacita. Memberi hartamu, memberi dengan sukacita. Maka pemberian kita diterima oleh Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat. Persembahan haruslah dengan kerelaan berkorban. Lihat Bapak Ibu. Memberi persembahan harus dengan rela berkorban. Berkorban itu artinya begini, melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Dengar, kalau Anda tiap minggu beribadah, itu bukan kategori berkorban. Itu wajib kita lakukan. Persembahan yang diterima oleh Tuhan itu persembahan yang dengan kerelaan berkorban. Lihat, rela berkorban lagi. Tetapi kalau beribadah setiap minggu itu belum kategori berkorban. Memang itu sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Katakan amin.
Saya mau nanya saudara, Anda punya rumah, pulang ke rumahmu wajib gak sih? Yang pulang wajib ke rumah, coba angkat tangannya. Atau ada yang berkata begini, tidak wajib pulang ke rumah, berarti selingkuh dia. Jadi kalau orang yang kurang rajin pulang ke rumah bapaknya, berarti dia dengan bermain cinta dengan dunia ini. Ada cinta yang lain, on juga dia tapi lain. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia akan memberi persembahan kepada Tuhan dengan rela dan penuh pengorbanan. Berkorban adalah melakukan sesuatu di luar kebiasaan kemampuan kita. Kalau melayani seperti ini bukan berkorban ini. Bukan. Saya khotbah bukan berkorban. Memang harus kulakukan sesuai dengan karunia-Ku. Talenta yang Tuhan beri kepadaku. Memimpin pujian itu bukan berkorban. Memang itu pelayanan yang harus dilakukan. Sesuai dengan talentanya. Tetapi berkorban adalah melakukan sesuatu di luar kemampuan saudara. Tetapi harus kita lakukan. Yesus pun sebenarnya, kalau Yesus datang dari sorga, itu berkorban. Dia meninggalkan surga, lantainya emas, demi kita. Itu pengorbanan. Berbicara pengorbanan, berbicara pemberian yang terbaik. The best. Kalau Anda memberi persembahan tiap minggu, maaf, itu bukan korban. Wajib kita kasih. Persepuluhan, itu bukan korban, itu wajib. Persepuluhan itu wajib. Tetapi kalau ada pesan gembala pembina kita Pak Niko, di awal bulan Februari kita akan memberikan buah sulung, itu termasuk kategori berkorban. Memberi dari hasil penghasilan saudara di akhir tahun. Bahkan di awal selama bulan Januari, persembahkan bagi Tuhan. Persembahan haruslah dengan kerelaan berkorban. Katakan amin. Artinya begini Bapak Ibu. Memberi bukan karena kelebihan kita. Melainkan karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu rela berkorban demi kita. Amin. Memberi dalam kekurangan. Hari-hari ini saudara lagi kurang secara materi. Seperti janda Sarpat, memang dia kurang Pak. Seperti murid-murid waktu itu hanya 5 roti 2 ikan. Tetapi Tuhan minta. Tuhan minta, sini, kasih sama aku. Janda Sarpat juga, dia juga berpikir kalau aku beri ini, anakku makan apa? Tetapi karena janda Sarpat itu tahu siapa yang meminta, dia beri. Apa yang sedang Tuhan minta dari hidup saudara? Hidupmu, waktumu, hartamu Tuhan minta. Kalau Anda sungguh-sungguh mengenal siapa yang meminta, saudara sungguh-sungguh mengenal siapa yang meminta, sang pemberi hidup itu, Anda akan memberikannya dengan rela dan penuh pengorbanan. Katakan amin. Mazmur 54 ayat 6. Kita baca 2-3. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Katakan Tuhan baik. Coba kita langsung Lukas 6 ayat 38. Mengenai pemberian. Kalau kita memberi dengan segenap hati penuh dengan pengorbanan. Apa yang kita beri akan Tuhan ukur saudaraku. Kita baca 2-3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Yang dipadatkan. Yang digoncang. Dan yang ditumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini berbicara tabur tuai Bapak Ibu. Berilah kamu akan diberi. Kalau saudara memberi dalam kekurangan, Anda akan dilipat gandakan. Karena Tuhan mengajarkan kita memberi dalam Anda lagi nggak punya, beri. Anda lagi sakit hati, beri pengampunan. Itu persembahan. Itu penyembahan. Penyembahan itu bukan mazmur yang bagus, bukan permainan musik yang bagus, bukan khotbah yang bagus,
Tapi persembahan itu berbicara ketulusan, keikhlasan, sungguh-sungguh, kerelaan, penuh pengorbanan kepada Tuhan. Katakan amin. Memberi harus dengan sukarela, bukan terpaksa. Segala sesuatu yang terpaksa, sudah dikatakan tadi, hasilnya akan mengecewakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, minggu yang lalu Ketua BPH, Pak Rubin Adi di ibadah mereka juga sudah mengumumkan bahwa akan memberikan persembahan buah sulung. Bapak Ibu, dari gembala pembina kita Pak Niko, Ketua Rayon kita Pak Sabta juga. Di awal bulan Februari, seluruh jemaat akan membawa persembahan buah sulung kepada Tuhan. Mungkin saudara bingung apa itu persembahan buah sulung. Itu Alkitabiah. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 kita baca. 2-3. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Katakan amin. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu. Dari segala penghasilanmu. Berkat yang kita dapat di bulan Januari, kita bawa kepada Tuhan di awal bulan Februari. Kalau saudara mau lebih jelas lagi, boleh tanya ketua kul saudara. Apa itu persembahan buah sulung? Keluaran 23, 16 dan 19. 2-3. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Lihat, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 19. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu, hasillah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Mempersembahkan buah sulung itu tentang buah bungaran. Buah bungaran itu berbicara yang terbaik. Yang terbaik saudara pasti tahu, persembahan yang terbaik itu kita berikan. Oleh sebab itu, setiap awal tahun seperti tahun yang lalu, setiap akhir daripada bulan Januari, kita akan mengumumkan bahwa di bulan Februari kita akan bersama-sama membawa persembahan sulung kita kepada Tuhan. Persiapkan diri saudara dengan baik-baik. Katakan amin. Kita berdiri bersama-sama. Akhir kata, biarlah kita belajar untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Yaitu apa? Hidup kita dan semua yang kita miliki. Bapak Ibu, persembahan yang benar adalah mempersembahkan dari hati yang benar. Yang kedua, mempersembahkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, persembahan kita harus dengan sukacita. Yang keempat, persembahan harus dengan penuh kerelaan dalam pengorbanan. Ingat, persembahan tidak hanya berbicara uang, tetapi hati hidup kita. Kalau hidupmu sungguh-sungguh kau persembahkan kepada Tuhan, maka persembahan waktumu pasti yang terbaik. Kalau engkau sungguh-sungguh mempersembahkan waktu yang terbaik bagi Tuhan, kita akan berkata kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kumiliki dari Tuhan. Bahkan harta yang kumiliki juga dari Tuhan. Dan bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya.